yang ada kesempatan menyimak kajian kita. Pada hari ini tentu saya harus memberikan apresiasi yang penuh kepada jamaah karena memang ragam keperluan, ragam kepentingan dan juga suasana menjelang lebaran, dan ditambah beberapa kawan yang memang semalam cukup full, bahkan ada yang sampai jam 1:30 pagi di perjalanan baru sampai rumah. Jadi buat bapak-bapak ibu-ibu sebagai sebuah pengetahuan umum bahwa kajian yang bersama saya Alfian Tanjung, teman-teman mulai melakukan proses tanzimiyat yang cukup bagus. Saya kabarkan ada ketulusan, ada kebersamaan, dan kita memang akan membuat bahwa kita bersama belajar, bersama sadar, bersama berdakwah, bersama berjihad, bersama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita mulai dari awal. Mohon doanya di sini untuk kumpulan kawan-kawan yang membersamai saya di Solo, ini sebagai starting, itu dipimpin oleh Pak Indra. Ya, Pak Indra ini orang depan persis di depan saya. Ternyata beliau seorang yang punya reputasi banyak. Waktu dulu sempat membersamai Ustadz Muin. Saya pikir ini saya bisa belajar dari Pak Indra bagaimana dulu Ustadz Muin. Buat ibu bapak sekalian, hari ini materi kita menurut saya sangat penuh dengan suasana kebatinan yang mudah-mudahan ini menjadi emanasi psikologi kita. Oh iya, maaf kalau istilah-istilah yang saya pakai karena sering di kampus, jadi kadang-kadang kesebut ini ngomong apa ini ya. Tapi artinya pada hari ini kita akan membincangkan sebuah tema yang cukup transenden sebetulnya, karena ini boleh dibilang refleksi akhir Ramadan. Ya, saya mencoba memberikan judul fitrah insaniyah, modal amal islami. Ini nanti akan membuat kita mengerti bahwa ternyata ada keadaan yang sebenarnya kalau dipakaikan otak biasa kita tidak yakin ada apa dan bagaimana. Mari kita awali dulu majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sering saya sampaikan buat Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa orang yang mengawali kegiatannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh amalan dia akan tercatat dan dicatat oleh malaikat raqib. Dan dia akan menjadi orang yang selalu punya notulen, punya memori yang bagus karena dia mengawali dengan menyebut nama Allah. Tentu pada pagi ini kita semua punya banyak suasana. Paling tidak yang kita awali pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa orang yang bersyukur kepada aku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa orang yang kufur kepada aku, maka azab Allah itu sangat pedih. Dalam tinjauan psikologi agama, orang bersyukur itu berarti dia membangun satu sirkulasi kebatinan dan aliran darah, detak jantung dan suasana psikologis yang slow, yang lembut. Ini mungkin penting dipahami bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa dalam ilmu agama itu ada nanti kajiannya psikologi agama. Ada kajian ibadah filosofis. Sebetulnya akhirnya mungkin secara spesiali buat teman-teman tim ya, Mas Indra dan kawan-kawan, di samping kita memanajemeni forum-forum kita mungkin perlu ngajinya yang agak dalam ya. Kalau yang untuk umum kita mungkin akhbariyah, ilmiah dan sifatnya tergantung request. Saya pikir jadi penting walaupun saya buka di tempat terbuka supaya jangan sampai ini siapa nih? Saya Mas Anu, saya Bapak Anu, oh saya bagian peliputan Ustadz Alfian. Akhirnya cuma jadi teknis. Kita ingin kalau bahasanya Ustadz Bahtiar Nasir, kita ingin kita masuk surga bareng-bareng, gitu ya. Ya maksudnya yang lain juga jamaah yang bersama. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu ini sedang proses yang serius. Ya kami kemarin bertemu di rumah Pak Indra dan kita penuh dengan suasana romantis dan transcendence. Mungkin nanti videonya kita bisa
Yang kemarin itu saya lihat itu, Bapak Ibu sekalian, itu kepal tangannya rata, Pak. Padahal kita nggak ada yang ngajarin, saya lihat. Ya, ini artinya kalau dalam bahasa Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa yang sejenis dia akan saling bertemu. Maka pada pagi ini kita memulai memahamkan dulu fitrah insaniyah. Fitrah insaniyah itu adalah nilai-nilai dasar kemanusiaan yang sebetulnya secara ilmu dakwah, ilmu syariat, apabila fitrah insaniyahnya itu sudah terpapang dengan dengan fondasi yang kuat, fitrah insaniyat adalah tempat menatah titah ilahiyat. Jadi mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, pagi ini kita mencoba menanyakan, apakah kita merasa beban dengan sholat malam? Apakah kita merasa beban dengan sholat yang sudah 5 waktu itu? Apakah kita merasa beban? Karena ada orang menganjurkan, jangan pergi haji. Pergi haji itu menghabiskan uang devisa negara. Di antaranya yang bicara gitu, yang kemarin dipukulin di tanggal 11. Ya, dia ngomong begitu tuh manusia. Ini ciri-ciri orang yang sebetulnya telah kehilangan kemampuan memahami bahwa Allah punya pesan khusus. Ya. Terus terang para jamaah sekalian, banyak orang menolak agama ini, hukum agama ini, karena dia tidak mempunyai penampang tadah yang disebut dengan fitrah insaniyat. Saya akan awali dulu secara sistematik dan kita nanti akan buka tanya jawab. Yang pertama yang bersifat umum. Bersifat umum itu ternyata dalam kehidupan masyarakat, misalnya masyarakat yang ada di daerah Rusia atau di daerah-daerah pedalaman, kita lihat fitrah umum manusia itu adalah beribadah. Sebelum kita baca ayatnya, mari kita dengar atau kita tonton film-film kartun atau film-film kehidupan suku-suku pedalaman. Suku India, suku Indian, suku-suku di pedalaman. Mereka pasti nanti ada satu waktu mereka harus menyiapkan sesajen, sesembahan. Siapa misalnya yang paling cantik di kampung ini, nanti dia akan dibawa, gambola, dimasukkan ke dalam kawah gunung. Tujuannya apa? Supaya masyarakatnya jangan diganggu oleh si pemilik alam. Dan kita lihat hampir di semua suku, di semua lingkungan kehidupan masyarakat. Makanya Allah menurunkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi yang namanya dikatakan sesungguhnya yang namanya jin dan manusia kecuali tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk memperhambakan dirinya kepadaku. Nah, kita tidak bisa menutupi bahwa kehidupan di masyarakat itu memang orang akhirnya terlihat. Kalau dia bawaannya, mau kemana mas? Aduh, setoran belum cukup nih. Saya gimana lagi ya? Nah, ketika dia sampai tidak sadar bahwa berjalan dimanapun dia bergerak, sebetulnya itu adalah aktivitas ibadah dia. Ibadah itu adalah sebuah aktivitas yang dimaksudkan agar kebaikan dan perbaikan yang kita lakukan, di sana ada tangan Allah dan hidayah Allah. Maka para sidang subuh yang berbahagia, pada pagi ini mungkin seluruh teman-teman yang membersamai saya dalam hitungan Ramadan, mari kita kokohan dulu. Karena ketika bab ibadah, kita lihat. Saya mulai saja. Yang pertama, fitrah umum, ibadah itu merupakan penghambaan yang membutuhkan supranatural. Kita tidak bisa membayangkan ketika selesai sholat, kita selesai salam, lalu kita sendirian, lalu kita berdoa. Ya Allah, hari ini aku punya janji. Ya Allah, aku sudah umur segini belum pergi haji, ya Allah. Ya Allah, hari ini kelihatannya aku tidak sanggup memenuhi permintaan anak-anak dan cucu-cucuku, ya Allah. Nah, ketika transendensi itu menguat, maka ada wilayah-wilayah yang sifatnya perlu kita pahami bahwa nanti kita akan sampai kepada sebuah kesungguhan bahwa perjalanan kita itu akan berjalan dengan satu logika-logika tauhid. Saya punya pengalaman bergaul, punya pengalaman berkenalan maupun saya bertanya bahwa ternyata orang yang ahli ibadah itu akhirnya dia punya, ya, saya mau cerita kecil-kecil aja walaupun ini agak ini. Satu hari, jangan saya bertemu dengan seorang bapak. Waktu itu saya sholat di Al-Azhar, di Kebayoran Baru. Ada seorang bapak duduk. Pak,
"Oh, sendirian Pak." "Iya." Terus saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, "Bapak tinggal di mana?" Apa yang ingin saya ceritakan, Bapak ini ternyata dari sejak mungkin di masa dia pensiun, dia menjaga betul tuh. Jaga wudhunya, jaga sholat. Dia bilang apa? "Dek, saya ini jangan sampai rasanin pengen apa." Dia baru bicara gitu, tahu-tahu datang anaknya. Dia bilang, "Saya siang ini mau makan ini, gini. Artinya Bapak-Bapak sekalian, ibadah itu sebetulnya adalah bentuk kita membangun strum yang kuat dengan Allah. Dan itu terjadi di semua kehidupan para orang-orang yang ahli ibadah. Makanya kalau kita pelajari para ulama-ulama, salafus saleh, orang-orang yang aktif, nggak akan pernah kita mendengar ada ulama dan ustadz mati kelaparan, nggak ada. Karena kalau kita bahas dalam sebuah kajian bab ibadah yang agak mendalam sedikit, satu hari ada sebuah firman Allah yang mengatakan, Allah itu yang memberi rezeki kepada kamu. Walaupun kamu ada di perut bumi, Allah yang kasih. Jadi dalam satu kasus ada seorang ulama, dia mencoba untuk masuk ke dalam gua, tapi tetap dia sholat, tapi dicoba tidak. Ternyata ada makanan yang diantarkan oleh binatang ke mulut dia gitu. Karena Allah belum mentakdirkan dia mati. Nah, jadi pada pagi ini Bapak Ibu sekalian kita coba selesaikan satu-satu sehingga nanti kita menyadari kenapa kita di mana-mana kalah. Kenapa kita hanya punya 0,02% saja pengusaha muslim di negeri ini. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau mau tahu, orang kaya, konglomerat, pengusaha di negeri kita yang muslim taat itu, yang berpihak pada Islam itu tidak mencapai 0,02%. Ada apa sampai seperti itu? Di mana nyangkutnya? Ya, jadi nanti kita coba jadikan pembicaraan kita yang sederhana ini mempunyai nilai tambah buat kita. Poin pertama selesai. Yang kedua adalah hal yang berhubungan dengan gharizah, kecenderungan. Bicara kecenderungan berarti orang cenderung pada sesuatu yang sifatnya indah, sesuatu yang memberikan kebahagiaan buat dia, sesuatu yang membuat pemenuhan buat dia. Nah, gharizah instinktif ini lah yang kurang terasah, kurang terlatih, kurang teredukasi. Contoh nih, oh jelek amat, mama, itu kok orang mukanya jelek sih. Nah, karena dia tidak terasah untuk bisa, loh mbak, jangan bicara gitu. Kenapa? Dalam pengalaman saya di bermasyarakat, satu hari pernah saya naik bus, Bu. Ketika naik bus itu, duduk dalam bus, kemudian ada dua orang mahasiswi sedang ngobrol-ngobrol. Lalu dia bilang, aku gak suka sama orang jelek. Soal dia ngobrol suka dengan gak suka dengan orang jelek, itu urusan dia. Tapi temannya tanya, memang orang jelek seperti siapa? Lagi dia bicara gitu Bapak Ibu, dia tunjuk ke muka saya. Saya kan, ya bahwa memang saya jelek mungkin dia kali ya. Tapi kok tega ya, ngobrol orang jelek lalu nunjuk ke orang depan umum. Nah, wilayah-wilayah ini hari ini para Bapak Ibu sekalian telah tergerus sangat serius di masyarakat. Sangat serius. Dan ini mungkin pesan khusus dari saya buat Bapak Ibu sekalian. Ini bagian yang pernah diingatkan oleh Bapak Taufik Ismail. Ketika Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb." Maka atas berkat rahmat Allah lah kamu berlemah lembut. Kalau kau berkata-kata kasar dan menyakiti hati, maka mereka akan menjauh dari kamu. Dan wilayah-wilayah itu kalau menurut saya secara pengalaman pergaulan secara belakangan, kita kehilangan itu. Kehilangan suasana-suasana yang bisa membuat gugahan-gugahan kebersamaan. Dan ini mungkin bagian yang harus juga saya awali dalam diri saya. Yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan fitrah untuk relasi sosial. Biasanya dalam relasi sosial orang cenderung hanya mau bergaul dengan orang yang selevel. Sama-sama kaya, sama-sama cantik, sama-sama apa, itu sering muncul. Misalnya kumpulan-kumpulan pengajian seperti ini. Kita boleh dibilang masih merintis, dan tapi saya lihat sudah punya kesadaran kolektif. Bahwa berhubungan antar manusia itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dibayar dengan uang. Saya akan cerita, kurang lebih 7 atau 8 tahun yang lalu di musim Ramadan.
itu ada kunjungan ke sebuah panti werda. Bapak Ibu tahu panti werda? Halo? Apa panti werda? Panti jompo. Nah, di panti jompo itu adalah seorang nenek yang usianya mungkin sekitar 70 tahun. Dia berdiri di teras ruangnya yang relatif mewah. Ternyata dia punya anak sangat kaya. Ketika rombongan berdatangan untuk berkunjung ke panti werda itu, maka mereka mendapatkan senyuman dan sapaan dari orang-orang yang berkunjung yang bukan keluarganya. Ada orang dekat-dekat. Mbak, sini mbak, sini. Diajaklah ibu itu mengajak ke kamarnya, ternyata ibu itu punya yang ada lacinya 5 itu istilahnya loker apa gimana? Nah, dia punya 5 buah, Pak. 1, 2, 3, 4. Ayo nak, masuk. Dia ingin bercerita, masuklah ke kamar saya sudah lama di sini. Bapak Ibu tahu apa yang dibuka dengan laci yang berjenjang 5 itu? Dibuka semuanya, dan semuanya itu uang. Sambil berlinang air mata dia bilang, saya sudah 6 tahun di sini. Setiap waktu ada kiriman makanan enak, ada kiriman baju bagus, atau kiriman uang banyak. Tapi itu hanya dikirim oleh anak saya. Saya ingat betul ketika saya pertama kali dimasukkan ke tempat ini, adalah ketika anak saya yang kecil itu sedang akan melahirkan. Saya ingin mengatakan para jamaah semua, akhirnya itu ibu-ibu yang datang tanya, emangnya kenapa dek? Kenapa mbah? Mbah maunya apa? Saya nggak mau uang. Saya nggak mau uang, saya mau ketemu cucu saya mau peluk dia, saya mau gendong dia. Nah, para jamaah sekalian, pada pagi ini saya ingin mengajak kita semua menyadari bahwa ada satu nilai yang sangat menurun di masyarakat, mengukur sesuatu dengan ukuran-ukuran yang sesungguhnya dia kehilangan bahwa ada nilai yang disebut dengan relasi-relasi yang tidak material. Nah, ini mungkin kalau saya cerita lagi dengan pengalaman yang lain, kadang-kadang saya tertegun-tegun. Ya. Intinya mungkin buat kita pada pagi ini, mari kita bertanya, masih adakah kita yang melihat hidup itu hanya dengan uang. Kita butuh uang betul. Tapi si nenek itu sampai 6 tahun, sampai tamu-tamu itu diajak masuk, diajak duduk, dikasih makan segala macam. Nggak boleh pulang buru-buru, jangan pulang dulu ya nak ya, jangan pulang dulu. Lalu pertanyaannya sekarang, saya, di menjelang lebaran, ada enggak orang-orang yang kita cintai yang sudah lama tidak kita sapa? Apakah dia nenek kita, apakah dia ibu kita? Saya kalau di kampus, masa-masa aktif mengajar, saya tanya, siapa yang kos? Saya Pak. Udah berapa bulan gak pulang? 4 bulan Pak. Selama sebulan berapa kali telepon mamanya? Jarang Pak, paling untuk minta uang kuliah doang. Nah, padahal yang namanya orang tua, apa segala macam, mereka gak nanya, gak minta.